Hanya saja, jika harus mengulang hal itu sekali lagi, Raya tidak akan pernah melakukannya lagi. Apa yang kau lihat sambil tertawa seperti itu? Bentak Zi kepada Raya yang tanpa sadar menatap ke arah tangan Zi. Cepat, serahkan ponselmu. Aku ingin menelpon ayahku. Aku akan memintanya menolak permintaan gila dari ayahmu, dengus Raya. Zi berpikir sejenak dan setelah itu dia pun mengatakan di mana ponselnya berada kepada Raya. Di laci nakas paling atas, ucapnya akhirnya. Paling tidak tujuan Raya dan dirinya kali ini sama. Jadi tidak masalah membantu Raya agar dirinya sendiri pun selamat. Semoga saja dia tidak membongkar ponselku, gumam Zi dalam hati yang takut Raya akan membalasnya dengan membongkar ponsel miliknya. Ada satu hal yang sangat dirahasiakan selama ini yang Zi sembunyikan di dalam ponsel itu. Selama ini tidak ada satu orang pun yang Zi izinkan memegang ponselnya. Raya tidak berkata apa-apa, dia langsung berjalan ke laci nakas yang disebutkan oleh Zi tadi. Semakin cepat dia menemukan ponsel Zi, maka semakin cepat dia bisa menghubungi ayahnya. Dan semoga saja ayah Zi tersesat entah kemana hingga butuh waktu lama untuk sampai ke rumah Raya. Tapi baru saja Raya hendak mengambil ponsel milik Zi di laci itu. Tiba-tiba, Raya, ayo kemari nak, seru Stella yang datang bersama beberapa pelayan wanita dan penata riasnya. Raya menoleh kepada Zi yang saat itu sudah berdiri dengan tegak. Raya yakin pasti saat ini Zi sangat berusaha untuk dapat berdiri seperti itu. Bagus juga self-controllingnya, seru Raya dalam hati dengan wajah mengejek pada Zi. Nah, kalian bantu calon istrinya Zi berpakaian ya, perintah Stella kepada para pelayannya. Baik Nyonya, jawab para pelayan dan berjalan mendekati Raya. Mati aku, bagaimana ini? Tanpa sengaja Raya melihat ke arah jendela tempat dia melarikan diri semalam. Ternyata benda itu masih di sana, ujar Raya dalam hati. Senang benda peninggalannya semalam masih nangkring cantik di sana. Bolehkah aku memakai pakaianku sendiri? Tanya Raya. Tentu saja, jawab Stella. Tapi aku butuh privasi, lanjutnya Raya. Tentu saja kau bisa menggunakan wardrobe milik Zi, jawab Stella. Tidak bisa, ada Ansel di dalam, tunjuk Raya ke arah ruang wardrobe. Tidak bisa, ada Ansel di dalam, tunjuk Raya. Entah apa yang Ansel lakukan di dalam hingga sampai kini, Ansel masih berada di dalam ruangan wardrobe itu. Sebentar, ujar Stella lalu masuk menyusul Ansel ke dalam ruangan wardrobe. Stella harus meminta Ansel keluar sebab Raya ingin berganti pakaian. Nah, sekarang kau bisa ganti baju di dalam, ucap Stella setelah membawa Ansel dan pakaian pilihannya untuk si kenakan. Mungkin maksud Raya dia ingin kita semua keluar. Sela Zi yang merasa Raya sedang merencanakan sesuatu. Benarkah begitu Raya? Tanya Stella kepada Raya. Benar Bi, bolehkah? Ujar Raya. Tentu saja, mari anak muda, kau bisa mengenakan pakaianmu di kamar Ansel? Ajak Stella kepada Zi dan Ansel. Singkat cerita mereka semua pun keluar, meninggalkan Raya sendirian di kamar Zi dengan cepat. Raya menutup pintu itu dan aku harus bergegas. Raya mencari tasnya dan setelah menemukannya, Raya langsung memasukkan ponselnya dan ponsel Zi ke dalam tas. Aku harus kabur. Untung saja benda itu masih ada di situ, ujar Raya yang merasa sangat beruntung sebab tali darurat buatannya masih tergantung di tempat semula. Raya menoleh ke bawah dan tidak ada siapapun di sana. Bagus, keadaan aman, seru Raya lalu kembali kabur dengan cara yang sama yang dia gunakan ketika kabur dari Zi semalam. Sesampainya di bawah, Raya mengendap-endap ke arah gerbang. Raya kembali tidak memperhatikan sekelilingnya. Dalam otaknya kini bagaimana cara untuk kabur secepat mungkin. Dan sepertinya takdir memang berpihak kepada dirinya. Mungkin para malaikat juga setuju jika Raya tidak jadi menikah dengan pria brengsek seperti Zi. Makanya jalan Raya kembali dipermudah untuk lolos. Setelah keluar dari kediaman Zi, Raya terus berlari dan berlari. Dia tidak menoleh sama sekali ke belakang
bahkan sekedar untuk melihat seperti apa bentuk mansion Ji dari luar. Saat Raya sibuk melarikan diri, David sudah hampir sampai ke kediaman Daniel. David sengaja meminta anak buahnya untuk membersihkan jalanan yang akan dia lewati, agar dia bisa melewati jalanan itu tanpa hambatan, dan tentu saja supaya dia bisa cepat sampai ke rumah Daniel. Jadi di sini dia tinggal sekarang, seru David sambil melihat rumah Daniel yang tidak lebih besar dari ruang tamu mansionnya. Perintah David pada bodyguard agar mengetuk pintu rumah Daniel. Si bodyguard itu tentu saja paham maksud tuannya, walaupun perintah yang diberikan oleh sang majikan hanya berbentuk isyarat semata. "Halo, ada orang di dalam?" panggil sang bodyguard sambil mengetuk pintu itu. "Ada orang di dalam?" ulang bodyguard itu kembali memanggil ke dalam rumah. "Halo, ada ucapan bodyguard itu pun terhenti ketika melihat siapa yang keluar dari rumah kecil itu. "Tuan Daniel?" ucapnya terharu dan langsung memeluk sahabat bosnya itu. "Ternyata rumah ini rumahmu, Tuan?" ujarnya yang tidak kuasa menahan haru. "Sam?" panggil Daniel yang tidak percaya. Salah satu bodyguard David yang juga dekat padanya datang ke rumahnya saat ini. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak datang bersama Daniel langsung menelan kata-katanya, sebab David langsung menampakkan wajahnya di hadapan Daniel. "Tentu saja dia datang bersamaku," David melanjutkan kata-kata Daniel. "Apa kau tidak akan membiarkan sahabatmu ini untuk masuk?" ucap David sambil menyelonong masuk ke rumah Daniel. "Kalian semua tunggu di luar. Kalau bukan suara bom yang kalian dengar dari dalam rumah ini, maka kalian dilarang keras untuk masuk ke dalam. Kau juga, Sam?" peringat David dengan suara beratnya. Daniel sampai tidak bisa berkata-kata melihat David yang bertindak seenaknya itu. "Benar-benar tidak berubah sedikit pun," seru Daniel mengikuti David ke dalam rumah. Dan ya, David sudah duduk tanpa Daniel izinkan. "Silahkan duduk," tawar David kepada Daniel, seolah-olah dia tuan rumah di rumah ini, sedangkan Daniel adalah tamu yang datang berkunjung. Daniel hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan. "Cepat katakan alasanmu datang ke rumahku," ujar Daniel dengan wajah tidak suka. Rumahmu ini sangat kecil, sungguh memalukan bagi seorang mafia yang masih aktif seperti dirimu," ejek David. "Apakah kau datang hanya untuk menghinaku?" balas Daniel. Bisa ya, bisa tidak," jawab David yang masih belum mau mengatakan tujuan kedatangannya yang sebenarnya. "Aku sudah lama tidak menjadi mafia lagi. Aku sudah keluar dari dunia itu," sebut Daniel yang mengira kedatangan David ada hubungannya dengan hal tersebut. "Baguslah kalau begitu," jawab David singkat. "Tapi kalau kau memang tidak ada sangkut paut dengan semua hal itu, mengapa kau tidak mengangkat teleponku tadi malam?" tanya David dengan mata elangnya seakan sedang menunggu jawaban dari seseorang terdakwa. "Aku tidak bisa mengangkat telepon dari nomor yang tidak aku kenal," jawab Daniel mencengkelkan, membuat seulas senyum tersungging di sudut bibir David. "Nomor tidak dikenal? Jadi nomorku kini menjadi nomor yang tidak dikenal di ponselmu?" sebut David masih dalam mode tersenyum pada Daniel. "Boleh aku pinjam ponselmu sebentar?" tanya David ramah. "Untuk apa?" tanya Daniel curiga. "Apakah aku perlu alasan untuk meminjam telepon sahabatku sendiri?" sarkas David. Dengan berat hati Daniel memberikan teleponnya kepada David. David mengambil ponsel itu sambil tersenyum pada Daniel dan mengucapkan terima kasih. Lalu, prak, Daniel auto menelan salipannya. Hal barusan mengingatkannya akan temperamen buruk David ketika masih menjadi ketua sindikat mereka. "Aku sangat tidak suka ada yang melupakan aku," seru David dengan suara beratnya. "Kalau dia manusia, maka akan aku cuci otaknya agar dia kembali mengingatku. Kalau dia mesin, apa boleh buat? Terpaksa aku hancurkan agar otaknya diganti dengan otak yang baru," sebutnya dengan tatapan membunuh. Hal ini membuat Daniel bergidik. Aura ini adalah aura sang bos mafia. Bagaimana bisa aura ini kembali ada di diri David?
padahal David sudah lama pensiun dari dunia hitam itu. Oh iya, sampai mana kita bicara tadi? Tanya David seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hah? Tujuanku datang kemari, ucapnya kembali sambil tersenyum manis. Dan Daniel? Ya, Daniel masih dalam mode mengumpulkan keberaniannya yang kocar-kacir. Daniel, siapa yang datang? Apakah Raya sudah pulang? Seru Margaret dari arah dalam. Daniel tetap diam, tidak menjawab Margaret. Tapi David. Margaret? Panggil David sambil masuk menyelonong ke dalam rumah Daniel mencari keberadaan Margaret di dalam sana. Daniel auto mengusap kasar wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa menebak alasan kedatangan David yang begitu tiba-tiba ini. Hei, mengapa? Apa yang kau lakukan kepada Margaret sepupu-puku? Seru David sambil menarik tangan Margaret ke ruangan tamu. Lihatlah, dia tidak bisa memegang spatula. Margaret sedari kecil biasa memegang sejenis senjata seperti Desert Eagle. Aku harus benar-benar menghukummu, Daniel. Seru David sambil menarik Margaret duduk di sebelahnya. Kau sungguh keterlaluan, Daniel, sarkas David. Katakan, apa tujuanmu mendatangiku, saudari laki-lakiku? Margaret pun akhirnya angkat bicara. Kau sungguh tidak sabaran, Margaret. Tapi tidak mengapa, aku pun saat ini sedang terburu-buru, balas David. Kedatanganku adalah untuk memberikan kabar gembira, ucap David sambil tersenyum, sebab dia yakin apa yang akan dia katakan berikutnya akan membuat dua orang di hadapannya itu terkejut. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tanya Margaret yang sebenarnya sangat tidak tertarik. Kabar gembira pernikahan putraku Zaidan Hardata dengan putri angkat kalian, atau lebih tepatnya aku katakan putri mendiang Benvolio yang bernama Anulika Rayana. Ujar David tersenyum lebar sambil menunggu reaksi Daniel dan Margaret. Dan benar saja, kedua orang itu langsung membatu setelah mendengar perkataan David. Ternyata memang benar, seru David dalam hati. Kau sudah salah paham, David. Raya bukanlah putrinya Ben, dia adalah putriku, jawab Margaret. Hanya Margaret yang berani untuk berbicara dengan David di saat-saat seperti ini. Kau tahu, aku paling tidak suka dibohongi kan, Margaret? Kecam David. Aku sudah memeriksa segalanya, dan dari reaksi yang kalian berikan, aku pun sudah memperjelas semuanya, ujar David. Aku tidak akan marah kepada kalian yang sudah menyembunyikan kebenaran dariku ini. Aku sadar kalau kalian sangat membenciku, karena menurut kalian, Ben meninggal karena dia ingin mengikuti jejakku. Mungkin suatu saat kalian akan menyadari bahwa apa yang kalian pikirkan itu tidak benar. Mungkin tidak sekarang, tegas David. Yang terpenting saat ini, aku ingin menikahkan putraku Z dengan Raya. Kalian pasti setuju dengan keputusanku ini kan? Tanya David penuh dengan nada intimidasi. Baiklah, aku anggap diam kalian sebagai tanda setuju, ujar David seenaknya. David, ucap Margaret yang ingin mengatakan kalau dia tidak setuju. Volume sudah ditutup, seru David sambil meletakkan jarinya di mulutnya. Selain Raya, aku juga datang untuk melamar putri kalian, yang lainnya yakni Carlotte, untuk menikah dengan Ansel. Kalian pasti mengenal Ansel kan? Bocah kecil gendut yang selalu kalian beri coklat sewaktu kecil. Tapi tenang, Ansel kini sangat tampan dan gagah. Kalian tidak akan mengenalinya lagi setelah kalian bertemu nanti, jelas David yang bagaikan percakapan satu arah ini. Jadi di mana Carlotte? Tanya David sambil menatap Daniel dan Margaret sambil tersenyum. Dia sedang keluar, jawab Margaret yang sudah tidak memiliki keinginan untuk menantang perkataan David lagi. Kalau begitu, telepon dia sekarang dan kabarkan kepadanya kalau dia akan menikah dengan Ansel. Aku yakin gadis itu akan bersorak gembira dan langsung berlari kemari, ujar David yang sebenarnya dalam perjalanan menuju rumah Daniel setelah mencari tahu tentang Carlotte. Setelah tahu bagaimana Carlotte menjalani hari-harinya, David sangat tidak setuju untuk menikahkan keponakan kesayangannya dengan wanita seperti Carlotte. Tapi saat ini David memerlukan Carlotte untuk datang ke mansionnya agar Z mau menikahi Raya.
Setelah itu baru David akan memikirkan cara untuk memutuskan pertunangan Ansel dan Charlotte. Ya, untuk saat ini David hanya akan membuat Ansel dan juga Charlotte bertunangan. Ayo, telepon gadis itu. Waktu kita tidak banyak. Kau langsung katakan kepadanya, ayah Ansel datang untuk melamarnya, perintah David. Margaret pun menuruti perkataan sepupunya itu dan menelpon Charlotte. Charlotte, pulanglah segera. Di rumah saat ini ada Tuan David Hardata, ayah dari Ansel Hardata. Dia datang untuk meminta kesediaanmu menikah dengan Ansel, ujar Margaret kepada Charlotte melalui sambungan telepon. Kau jangan berteriak seperti itu, Charlotte, seru Margaret marah, sebab Charlotte berteriak kencang saking senangnya. Lekas pulang, atau aku akan menolak pinangan ini, ujar Margaret lalu menutup telepon itu. Baiklah, sambil menunggu gadis itu datang, apa tidak ada minuman dingin dan camilan gitu? Tanya David sambil tersenyum ke arah Daniel dan juga Margaret. Kalau David sedang asik menikmati minuman dingin dan camilan yang dibuatkan oleh Daniel, berbeda halnya dengan Stella dan Ansel yang sedang panik sebab Raya berhasil melarikan diri dari mansion itu. Kau itu jangan diam saja, Zi, tepuk Stella keras di bahu Zi yang hanya duduk manis melihat semua orang lalu lalang mencari keberadaan Raya di dalam rumah. Pintar juga kucing itu, gumam Zi dalam hati yang sangat senang. Raya kembali melarikan diri. Mengapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Aku pasti akan membantunya melarikan diri, ujar Zi sambil terus menikmati semua keributan di mansionnya itu. Zi, kau dengar perkataanku atau tidak? Teriak Stella berang kepada anaknya yang benar-benar seperti sangat senang calon istrinya menghilang. Kau ini calon suami macam apa? Sudah jelas calon istrimu hilang, namun wajahmu terlihat sangat bahagia, ujar Stella sewot. Ibu, sepertinya Raya sudah tidak ada di mansion ini, ujar Ansel sambil mengangkat tali darurat yang dibuat oleh Raya di jendela kamar Zi. Astaga, itu padahal dia menceritakan pada aku semalam bagaimana dia kabur dari makhluk bejat yang mencoba memperkosanya, sebut Stella tanpa menyadari perubahan wajah putranya. Zi, lekas telepon ayahmu dan katakan Raya kabur, perintah Stella kepada Zi yang terlihat acuh. Stella sungguh kesal melihat tingkah Zi. Stella pun berjalan ke samping Zi dan Zaidan Hardata, teriak Stella sekuat tenaga pas di telinga putranya itu. Au, ibu, kau ini apa-apaan? Teriak Zi marah. Kupingnya sampai bergetar karena teriakan sang ibu. Apa kau sudah mendengarkan panggilanku sekarang? Aku kira tadi telingamu ada masalah sih, sarkas Stella. Zi mendengus kesal. Telinganya berdenging saat ini. Cepat telepon ayahmu. Dia pasti akan marah jika kita tidak segera memberitahunya, ujar Stella. Dengan malas, dia berjalan ke nakas tempat dia biasa menyimpan ponselnya. Begitu Zi membuka nakas itu, Zi sama sekali tidak melihat ponselnya berada di sana. Sesaat kemudian, Zi baru tersadar bahwa tadi Raya mengambil ponselnya. Zi melihat ke setiap detail tempat di dalam kamar itu, tapi hasilnya nihil. Sial, pasti dia membawa ponselku, maki Zi dalam hati. Akhirnya Zi pun ikut-ikutan mencari keberadaan Raya, tapi bukan karena dia ingin Raya kembali, melainkan untuk mendapatkan ponselnya kembali. Raya tidak boleh melihat isi ponsel itu. Di tempat lain, Raya berlari dengan cara memilih arah yang berbeda dari arah yang dia pilih semalam. Raya bahkan sengaja keluar masuk semak-semak agar tidak terlihat. Lalu sekali lagi, bunyi decitan dan ban motor gede yang menggeram mendadak tepat di depan Raya. Dengus si pengendara motor gede itu. Kau tidak apa-apa? Tanya seorang pemuda yang terlihat lebih muda dari Raya kepada Raya. Iya, aku tidak apa-apa, jawab Raya yang sama sekali tidak mengenal siapa pemuda di hadapannya. Sama halnya dengan pemuda itu yang tidak mengenali Raya walaupun... Benarkah? Kau tidak kenapa-napa? Tanyanya sekali lagi untuk meyakinkan. Atau mau aku antar ke rumah sakit? Tawar pemuda itu. Tidak usah, jawab Raya cepat. Lalu,
Bagaimana kalau kau mengantarkan aku ke jalan utama aja? Tiba-tiba Raya berpikir mungkin dia bisa meminta tolong kepada pemuda itu untuk mengantarkannya ke jalan utama, baru setelah itu Raya bisa mencari taksi. Boleh, tapi bisakah aku pulang sebentar? Ayahku mengatakan ada sesuatu yang penting. Tidak akan lama, paling cuma 5 menit, jawab si pemuda. Bagaimana? Si pemuda balik bertanya kepada Raya. Tapi kau tidak akan pergi ke sana kan? Tunjuk Raya ke arah dia kabur tadi. Tidak, ngapain aku melewati jalan kecil itu? Jawab si pemuda. Rumahku arah sini, ujarnya sambil menunjuk ke arah kanan. Syukurlah, aku kira aku akan kembali lagi ke rumah itu, ujar Raya lega dalam hati. Baiklah, tidak masalah, jawab Raya yang entah mengapa percaya saja pada si pemuda yang baru ia temui. Naiklah, ujar si pemuda itu kepada Raya. Raya pun naik ke atas motor gede itu. Setelah berkendara beberapa menit, Raya dan si pemuda sampai kepada sebuah gerbang. Sepertinya ini bukan gerbang yang tadi. Raya ingat sebelum gerbang keluar tadi ada beberapa pohon pinus, dan di gerbang ini tidak ada apapun. Ayo masuk dulu, tawar si pemuda. Baiklah, Raya pun masuk ke dalam rumah itu dan Raya, kau dari mana nak? Tanya Stella yang panik sebab sudah 30 menit lamanya mereka mencari-cari keberadaan Raya. What the... ucap Raya dalam hati yang menyadari bahwa dia telah kembali lagi ke rumah itu. Raya dapat melihat senyum mengejek yang ditujukan kepadanya plus dengan gerakan mulut Z yang membentuk kata bodoh, membuat Raya semakin kesal dan ingin berteriak.